Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun kita masih belajar dengan daring. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang otot. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang rangka dan sendi. Nah, lanjutannya bagian C kita akan belajar tentang otot. Otot merupakan alat gerak pada manusia yang dapat bergerak secara aktif karena dapat berkontraksi dengan sendirinya. Otot memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama yaitu kontraktibilitas. Kontraktibilitas adalah kemampuan otot untuk memendekkan otot dari ukuran semula. Ciri kedua, ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjangkan otot dari ukuran semula. Ketiga, elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali kepada ukuran semula. Jadi, kalau diibaratkan dengan benda, otot itu seperti karet ban. Dapat memanjang, dapat juga memendek, dan dapat kembali kepada ukuran semula. Itulah ciri-ciri otot yang terdapat pada manusia. Sifat kerja otot dibagi menjadi 2, yaitu antagonis dan sinergis. Sifat antagonis merupakan kerja 2 otot yang saling berlawanan, yaitu apabila salah satu otot berkontraksi, maka otot yang lainnya akan berelaksasi. Contohnya pada saat kita membengkokkan dan meluruskan sendi siku dan lutut. Nah, kita perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Gambar yang ada di bagian atas, ini merupakan gambar dari lengan kita ketika kita membengkokkannya atau ketika meluruskannya. Nah, pada saat kita membengkokkan siku kita, maka otot trisep akan berelaksasi, sedangkan otot bisep akan berkontraksi. Otot trisep berada di bagian lengan atas bagian bawah, sedangkan otot bisep berada di lengan atas bagian atas. Nah, ini di bagian bawahnya, ini di bagian atasnya. Kedua otot ini bekerja secara antagonis atau berlawanan. Nah, jika trisep berelaksasi, maka otot bisep akan berkontraksi. Saat kita meluruskan siku kita, maka otot trisep akan berkontraksi, sedangkan otot bisep akan berelaksasi. Nah, kontraksi berarti otot tersebut akan mengalami pemendekan. Sedangkan relaksasi, maka otot akan mengalami pemanjangan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat juga sifat dari otot tadi. Dapat memendek, memanjang, atau kembali ke bentuk semula. Contoh lainnya yaitu otot fleksor dan otot ekstensor. Otot fleksor berada di bagian otot paha bawah, sedangkan otot ekstensor berada di paha atas. Nah, ketika kita membengkokkan, lutut kita mendekati tubuh, atau pada saat kita meluruskan lutut kita menjauhi tubuh, maka kedua otot fleksor dan ekstensor ini tadi akan bekerja secara berlawanan atau antagonis. Jika otot fleksor berkontraksi, maka otot ekstensor akan berelaksasi. Sebaliknya, jika otot fleksornya akan berelaksasi, maka otot ekstensor akan berkontraksi. Nah, itulah contoh dari kerja otot yang saling berlawanan atau disebut dengan antagonis. Sifat kerja otot yang kedua yaitu sinergis. Sinergis merupakan kerja 2 otot yang saling bekerja sama. Contohnya, otot bisep dengan otot tulang lengan bawah. Jika kita perhatikan gambar yang ada di bagian kanan bawah, ini merupakan otot bisep, sedangkan ini merupakan otot tulang lengan bawah. Nah, antara otot bisep dengan otot tulang lengan bawah ini bekerja secara sinergis, artinya saling bekerja sama. Pada saat kita mengangkat siku ke atas, maka otot bisep ini tadi akan melakukan kontraksi sama dengan otot lengan atas.
sama-sama berkontraksi. Sedangkan ketika kita membengkokkan siku ke bawah atau menjauhi tubuh, maka otot bisep kita akan berelaksasi. Sama halnya dengan otot lengan bawah juga akan berelaksasi. Jadi ini merupakan contoh kerja otot yang sinergis atau bekerja sama. Berdasarkan struktur dan fungsinya, otot pada manusia dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah otot polos. Nah, otot polos memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bentuknya gelendong memanjang dengan ujungnya yang runcing. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, pada gambar ini kita melihat gambar otot ini seperti ini. Ini merupakan bentuk gelendong. Nah, di mana bagian tengahnya ini agak menggembung, kemudian dia memanjang dan di bagian ujungnya runcing. Ciri yang kedua yaitu memiliki satu buah inti sel dan terletak di bagian tengah. Jika kita lihat, di selnya ini terdapat bagian yang berwarna hitam, ini merupakan inti selnya. Jika kita perhatikan, setiap inti sel ini terletak di bagian tengah sel. Nah, dan jumlahnya adalah 1. Kemudian tidak mempunyai garis melintang. Di sini kita tidak melihat adanya garis-garis melintang di bagian sel. Kemudian ciri yang keempat, bekerja di luar kesadaran. Otot polos bekerja tanpa kesadaran manusia. Ciri yang kelima, kecepatan kontraksi lambat tetapi tidak mudah lelah. Jadi, otot polos ini tadi bekerja secara tidak sadar, tetapi kecepatan kontraksinya lambat dan tidak mudah lelah. Contohnya terdapat pada bagian dalam organ tubuh manusia, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, pembuluh darah, dan getah bening. Dan banyak lagi organ-organ dalam tubuh manusia yang tersusun atas otot polos. Kebanyakan organ dalam manusia itu tersusun atas otot polos. Nah, agar kalian gampang memahaminya, kalian langsung ingat saja contoh dari otot polos, yaitu otot-otot yang terdapat di organ dalam manusia, seperti saluran pernapasan, saluran pencernaan. Nah, kalian langsung ingat bahwasanya saluran pencernaan itu pasti bekerja di luar kesadaran, atau kita tidak sadar bahwasanya organ-organ pencernaan kita itu sedang bekerja, bahkan ketika kita sedang tidur. Jadi otot polos ini tadi bekerja di luar kesadaran. Kemudian kecepatan kontraksinya lambat. Untuk mencerna makanan misalnya, kita membutuhkan waktu berjam-jam agar makanan yang kita makan tercerna dengan baik. Nah, manusia dapat menyelesaikan proses pencernaannya sekali makan itu sekitar 2,5 jam. Jadi, kecepatan kontraksinya lambat, tetapi tidak mudah lelah. Nah, jadi kita tidak pernah merasakan bahwasanya usus kita ataupun lambung kita merasakan kelelahan ketika mencerna makanan. Karena sifat otot polos itu tadi tidak mudah lelah. Jadi kalian harus ingat melalui contohnya agar gampang untuk diketahui sifat-sifat dari otot polos. Jadi Miss ulang sekali lagi, otot polos ini contohnya merupakan otot-otot yang terdapat di organ tubuh bagian dalam, kecuali otot jantung. Jenis otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik sering juga disebut dengan otot rangka. Ciri-cirinya adalah yang pertama, berbentuk memanjang, silindris, dan memiliki ujung yang tumpul. Kita perhatikan bentuk selnya, dia memiliki bentuk sel yang memanjang seperti ini. Memanjang, kemudian dia berbentuk silindris atau tabung, dan bagian ujungnya tumpul. Berbeda dengan otot
polos yang memiliki ujung yang runcing. Kemudian ciri yang kedua, memiliki banyak inti sel dan terletak di tepi. Kita perhatikan. Nah, ini adalah sel-sel yang terdapat di bagian otot lurik atau otot rangka. Nah, jadi selnya ini dia jumlahnya banyak, kemudian terletak di tepi. Nah, kita perhatikan ini bagian tengah selnya, ini bagian tepinya. Maka inti selnya terletak di bagian tepi. Terdapat kemudian ciri yang ketiga, terdapat garis melintang. Ketika kita perhatikan di gambar ini, terdapat garis-garis yang melintang seperti ini, yang dia agak gelap warnanya. Nah, ini merupakan garis melintang. Jadi kalau tadi otot polos tidak terdapat garis melintang, pada otot lurik atau otot rangka terdapat garis melintang. Ciri yang keempat, bekerja dalam keadaan sadar. Jadi, otot lurik ini bekerja secara sadar. Kontraksinya, ciri yang kelima, kontraksinya cepat tetapi mudah lelah. Dia cepat berkontraksi dan mudah lelah. Otot lurik ini tadi terdapat pada rangka manusia. Jadi setiap otot yang menempel pada rangka atau tulang manusia merupakan contoh otot lurik atau otot rangka. Misalnya, otot pada lengan atas, otot pada lengan bawah, otot pada paha, otot pada tulang betis, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh otot rangka atau otot lurik. Nah, supaya lebih mudah menghafal ciri-cirinya ini, maka sama seperti otot polos tadi, kalian harus mengetahui contohnya. Nah, melalui contoh kita dapat menentukan ciri-cirinya. Nah, contoh dari otot lurik tadi terdapat pada rangka manusia, menempel pada rangka atau tulang. Nah, kita lihat otot yang terletak pada rangka kita itu bergerak dalam keadaan sadar, bekerja dalam keadaan sadar. Contohnya ketika kita menggerakkan tangan, maka itu atas kesadaran kita, berbeda dengan gerakan pada otot pencernaan kita. Nah, jadi kalau dia otot lurik atau otot rangka, dia bekerja secara sadar. Kemudian kontraksinya cepat. Nah, jadi kita dapat mengatur ritme atau pergerakan dari otot-otot rangka kita. Misalnya ketika kita ingin menulis, maka kita akan segera menggerakkan tangan kita mengambil pulpen, maka kita akan cepat menulis. Jadi dia berkontraksi secara cepat tetapi mudah lelah. Ketika kita menggerakkan otot lurik atau otot rangka kita, maka kita akan merasakan saat-saat kita akan lelah. Nah, contohnya pada saat kita berjalan, maka kita akan menggerakkan otot yang terdapat pada kaki kita. Nah, ketika kita berjalan sudah jauh, maka otot-otot tersebut akan merasakan lelah. Nah, jadi itulah yang merupakan sifat-sifat dari otot lurik atau otot rangka pada manusia. Jenis otot yang ketiga yaitu otot jantung. Nah, ciri-ciri otot jantung. Nah, di sini seharusnya otot jantung ya, Nak. Nah, ciri-ciri otot jantung berbentuk memanjang, silindris, serta serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Kalau kita perhatikan di sini, nah bentuknya hampir mirip dengan bentuk otot rangka atau otot lurik, tetapi dia di sini memiliki cabang. Kalau tadi otot rangka dia berbentuk silindris, kemudian bagian ujungnya tumpul ya. Nah, tetapi di sini dia berbentuk silindris juga, tetapi dia memiliki cabang. Nah, seperti ini. Kita lihat di sini ada cabangnya. Nah, kemudian memiliki banyak inti sel dan terletak di bagian tengah. Kalau tadi otot lurik, pada otot lurik inti selnya banyak, tetapi terletak di bagian pinggir. Kalau otot jantung, dia inti selnya banyak dan terletak di bagian tengah. Nah, dia lebih dari satu inti selnya tetapi masih terletak di bagian tengah selnya. Nah, ini adalah inti sel yang terdapat pada otot jantung. Kemudian ciri yang ketiga, terdapat garis melintang.
Nah, garis melintang seperti yang tadi mirip dengan otot rangka ya, atau otot lurik. Kemudian bekerja di luar kesadaran. Nah, sifatnya ini sama dengan otot polos. Nah, kalau bentuknya agak mirip dengan otot lurik, tetapi sifatnya sama dengan otot polos. Nah, kontraksi bersifat kuat dan berirama dan tidak mudah lelah. Nah, contohnya terdapat pada jantung. Jadi, otot jantung ini merupakan jenis otot yang hanya terdapat pada organ jantung. Jadi, organ jantung itu tersusun atas otot yang berbeda sendiri, yaitu otot jantung. Nah, dari otot jantung ini kita lihat otot jantung kita bekerja di luar kesadaran. Karena jantung kita itu selalu berdetak meskipun kita sedang tidur atau sedang tidak sadarkan diri. Berarti otot jantung bekerja di luar kesadaran. Kemudian kontraksinya bersifat kuat. Nah, detakan jantung kita itu terasa jika kamu menyentuh bagian dada kamu agak ke sebelah kiri, maka kamu akan merasakan detak jantung kamu. Kemudian detak jantung kita itu berirama dan dia tidak mudah lelah. Kita tidak pernah merasakan kelelahan jantungnya ketika jantung itu bergerak. Bahkan dari kamu lahir sampai saat ini, jantung kamu belum pernah berhenti untuk bergerak. Nah, meskipun begitu, kita tidak pernah merasakan jantung kita kelelahan. Makanya dia dikatakan sifatnya tidak mudah lelah. Nah, itulah tadi macam-macam otot pada manusia berdasarkan struktur dan fungsinya. Nah, jadi kamu juga sudah belajar tentang perbedaan ciri-ciri masing-masing otot, baik itu otot polos, otot lurik, maupun otot jantung. Nah, ini tadi yang ketiga, ciri-ciri otot jantung. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang bagian D, yaitu tentang gangguan pada sistem gerak manusia. Gangguan pada sistem gerak manusia ini ada yang merupakan gangguan pada tulang, ada yang merupakan gangguan pada sendi, dan ada yang merupakan gangguan pada otot. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari gangguan pada tulang. Yang pertama yaitu fraktura. Nah, fraktura ini merupakan gangguan yang menyebabkan patah tulang. Nah, kita melihat di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama yaitu gambar tulang hasta dan tulang pengumpil mengalami patah. Dan dia tidak sampai menyebabkan otot menjadi terluka karena patah tulangnya berada di bagian dalam dan tidak sampai merobek bagian otot. Nah, ini dikatakan sebagai fraktura tertutup. Sedangkan gambar yang kedua, kita melihat tulangnya sampai patah dan melukai bagian otot sehingga bagian otot menjadi tersobek. Nah, ini merupakan fraktura terbuka. Nah, gambar yang ketiga merupakan bagian tulang yang patah di dalam dan tidak sampai merobek ke bagian otot. Ini juga merupakan contoh dari fraktura tertutup. Jadi ini kedua-duanya merupakan gambar fraktura tertutup, sedangkan bagian yang tengah merupakan gambar fraktura terbuka. Kedua, rakitis. Rakitis menyebabkan tulang menjadi rapuh karena kekurangan vitamin D, sehingga tulang menjadi tidak keras. Nah, jika kita perhatikan, di sini ada 3 gambar. Gambar yang pertama merupakan gambar tulang pada kaki seseorang yang normal. Jadi, kalau kita memiliki tulang yang normal, dia bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan gambar yang kedua dan ketiga merupakan contoh gambar tulang yang mengalami rakitis. Nah, rakitis ini tadi karena kekurangan vitamin D, tulangnya menjadi tidak keras. Karena vitamin D ini tadi berperan dalam proses pengerasan tulang. Nah, di sini ada 2 jenis rakitis. Yang pertama, rakitis yang membentuk
kaki seperti huruf O. Sedangkan yang kedua, rakitis yang membentuk tulang kaki ini seperti berbentuk X. Nah, kalau kalian sering dengar dalam bahasa awam, sering juga disebut ini sebagai letter O dan ini sebagai letter X. Nah, ini merupakan penyakit rakitis yang menyerang tulang akibat kekurangan vitamin D. Jadi, kalian harus menjaga kesehatan tulang kalian dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D. Apalagi saat ini kalian sedang dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga yaitu hidrosefalus. Nah, hidrosefalus adalah kelainan pada manusia yang disebabkan karena pengumpulan yang abnormal dari cairan spinal dan terjadi pelebaran rongga otak sehingga kepalanya menjadi membesar. Di sini kita lihat ada gambar seorang bayi yang mengalami penyakit hidrosefalus. Nah, jika kita lihat ini merupakan gangguan pada tulang karena tulang tengkoraknya mengalami pembesaran akibat pengumpulan dari cairan yang ada di bagian kepalanya sehingga rongga otaknya menjadi melebar. Akibatnya tulang tengkoraknya juga mengalami pembesaran. Gangguan yang keempat yaitu mikrosefalus. Nah, kalau ini tadi hidrosefalus merupakan penumpukan cairan di bagian kepala. Kalau mikrosefalus menyebabkan kepala membesar, kalau mikrosefalus merupakan kelainan yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan tulang tengkorak karena kekurangan kalsium pada saat masih bayi. Jadi ini menyebabkan seorang bayi itu mengalami mikrosefalus, di mana bagian kepala bayi tengkoraknya tidak tumbuh secara normal. Kalau kita lihat gambar pertama ini merupakan kepala yang bentuknya normal, ukurannya normal. Sedangkan gambar yang kedua dan ketiga merupakan gambar seseorang yang mengalami mikrosefalus atau mengalami pengecilan bagian tengkorak akibat kekurangan kalsium pada saat masih bayi atau bahkan ketika seseorang masih di dalam kandungan ibunya. Maka ini merupakan penyakit yang berlawanan. Satu kepalanya mengalami pembesaran, yang satu lagi mengalami pengecilan. Gangguan tulang yang berikutnya yaitu osteoporosis. Nah, mungkin kalian sering mendengar kata osteoporosis. Nah, biasanya osteoporosis ini terjadi pada seseorang yang telah lanjut usia. Nah, osteoporosis merupakan gangguan tulang dengan gejala penurunan massa tulang sehingga tulang menjadi rapuh. Nah, di sini ada dua gambar tulang. Gambar yang pertama ini merupakan gambar tulang yang sehat. Nah, sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar tulang seseorang yang mengalami osteoporosis. Jadi di sini kita ada melihat penurunan massa tulang. Jadi tulangnya itu menjadi rapuh, menjadi renggang-renggang seperti ini. Dan biasanya seseorang yang mengalami osteoporosis ini gampang mengalami sakit. Ya, misalkan osteoporosis biasanya pada bagian pinggang, jadi pinggangnya gampang sakit. Nah, itu biasanya terjadi pada seseorang yang sudah mulai lanjut usia. Nah, jadi untuk menghindari osteoporosis ini, sejak dini kalian harus memakan makanan yang mengandung kalsium yang tinggi. Nah, misalnya dengan teratur minum susu berkalsium. Gangguan pada tulang yang berikutnya yaitu gangguan pada tulang belakang. Di sini ada 3 jenis gangguan pada tulang belakang, yaitu ada kifosis, ada lordosis, dan ada skoliosis. Nah, kifosis merupakan gangguan pada tulang punggung yang melengkung ke belakang, sehingga penderita kelihatan bungkuk. Nah, ini merupakan gambar seseorang yang mengalami penyakit kifosis, gangguan tulang belakangnya. Kita perhatikan, tulang belakangnya ini tadi melengkung ke bagian belakang. Ini seharusnya lurus,
tapi dia melengkung ke bagian belakang. Sehingga pada penderita kifosis, orang tersebut akan membungkuk. Nah, karena tulang belakangnya tadi melengkung ke bagian belakang. Nah, kemudian yang kedua, lordosis. Lordosis itu merupakan gangguan pada tulang belakang yang melengkung ke bagian depan, menyebabkan kepala seseorang itu tertarik ke belakang. Ini adalah contoh lordosis. Nah, ini tulang belakangnya ini seharusnya lurus di bagian ini, tetapi ini dia melengkung ke bagian depan. Kalau ini tadi yang membungkuk di bagian ini, yang mislingkari ya nak. Nah, ini bagian yang melengkung ke depan itu bagian ini. Nah, karena bagian ini melengkung ke depan, maka kepala seseorang itu akan tertarik ke belakang. Nah, jadi ini melengkung ke depan, ini tertarik ke belakang. Nah, kemudian yang ketiga, skoliosis. Skoliosis itu apabila tulang belakang melengkung ke arah samping. Nah, bisa dia melengkungnya ke arah kiri, bisa juga melengkungnya ke arah kanan. Nah, baik ke kiri dan ke kanan, nama penyakitnya tetap skoliosis. Jadi skoliosis ini merupakan gangguan pada tulang belakang yang menyebabkan tulang belakang seseorang itu melengkung ke samping, baik ke kiri maupun ke kanan. Nah, jadi kita ulang sekali lagi. Kifosis tadi merupakan gangguan pada tulang belakang yang membengkok ke belakang, melengkung ke belakang, sehingga penderitanya jadi bungkuk. Nah, sedangkan kalau lordosis merupakan gangguan pada tulang belakang yang melengkung ke depan, sehingga penderitanya bagian kepalanya tertarik ke belakang. Nah, sedangkan skoliosis merupakan gangguan pada tulang belakang yang melengkung ke samping, baik ke kiri maupun ke bagian kanan. Gangguan yang kedua yaitu gangguan pada sendi. Gangguan pada sendi yang pertama adalah dislokasi. Dislokasi merupakan pergeseran kedudukan sendi karena sobek atau tertariknya ligamen. Kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ini merupakan contoh gambar sendi yang masih normal. Sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar sendi yang mengalami dislokasi. Nah, kita lihat di sini, nak, sendinya tadi di bagian sini. Ya. Nah, sekarang sendinya ini yang seharusnya di sini, dia bergeser ke bagian sini. Nah, pergeseran sendi ini tadi udah tidak pada tempatnya. Nah, jika tidak pada tempatnya, tentunya dia mengalami gangguan yang menyebabkan sakit. Nah, inilah yang dikatakan dengan dislokasi, pergeseran kedudukan sendi. Nah, kemudian yang kedua adalah keseleo. Keseleo merupakan gangguan persendian karena tertariknya ligamen sendi oleh gerakan tiba-tiba atau yang tidak biasa dilakukan. Nah, kalau suatu gerakannya tiba-tiba atau gerakannya itu tidak biasa dilakukan, maka menyebabkan terjadinya keseleo. Nah, ini adalah gambar ligamen pada manusia ya. Ini kita lihat di sini tertariknya ligamen ini karena gerakan tiba-tiba. Nah, misalkan tiba-tiba kaki kita berjalan, kaki kita terplekok gitu ya. Nah, maka dapat menyebabkan terjadinya keseleo. Nah, gangguan pada sendi yang ketiga yaitu ankilosis. Nah, ankilosis ini merupakan keadaan di mana sendi tidak dapat digerakkan. Nah, kita lihat di sini ada gambar. Ini merupakan gambar tulang belakang pada manusia. Ini yang dia normal. Sedangkan yang kedua, yang di bawahnya ini merupakan gambar tulang belakang yang tidak normal. Kita lihat di sini ada tanda yang merah-merah ini. Nah, bagian inilah yang menyebabkan tulang belakang tersebut
sulit untuk melakukan pergerakan ataupun pergerakannya sakit. 4. Yaitu artritis. Artritis sering juga disebut dengan infeksi sendi, yaitu gangguan sendi karena peradangan pada sendi. Biasanya seseorang yang mengalami artritis ini tadi, bagian sendi-sendinya mengalami pembengkakan. Nah, seperti kita lihat pada gambar ini, di sini adalah contoh gambar tangan seseorang yang mengalami artritis. Kita lihat di bagian setiap sendi-sendinya ini tadi mengalami pembengkakan, kemudian dia mengalami pembengkokan juga akibat dari infeksi sendi ini tadi. Selanjutnya yaitu gangguan pada otot. Gangguan pada otot yang pertama yaitu atrofi. Atrofi merupakan penurunan fungsi otot karena otot mengecil atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Nah, gangguan ini disebabkan karena poliomyelitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, seseorang yang mengalami sering juga disebut dengan penyakit polio ya, itu akan mengalami pengecilan bagian otot atau dapat juga ototnya ini tadi tidak memiliki kemampuan untuk berkontraksi seperti kita lihat pada gambar ini. Nah, ketika seseorang jarang menggunakan ototnya, jarang bergerak, maka otot tersebut secara otomatis akan mengalami pengecilan atau semakin mengecil. Nah, contohnya saja coba kamu bandingkan sekarang bagian tangan kamu, bagian jari tangan kamu yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kamu tentunya lebih sering menggerakkan bagian tubuh yang sebelah kanan. Maka, kamu akan melihat bagian otot di tangan kanan kamu akan lebih besar dibandingkan dengan tangan kiri kamu. Nah, itu juga lah yang terjadi pada penyakit atrofi. Nah, penyakit atrofi ini terjadi karena penurunan fungsi otot. Sehingga ketika otot ini jarang digerakkan, lama-kelamaan dia akan mengecil dan dia akan kehilangan kemampuan untuk berkontraksi atau untuk bergerak. Kemudian yang kedua ada hipertrofi. Ini kebalikan dari atrofi. Hipertrofi merupakan otot yang berkembang menjadi lebih besar dan kuat. Nah, hipertrofi disebabkan karena aktivitas otot yang kuat sehingga diameter serabut-serabut otot mengalami pembesaran. Ini biasanya terjadi pada binaragawan ya, binaragawan atau olahragawan yang mengalami pembesaran otot-otot karena sering dilatih ototnya sehingga bekerja lebih banyak sehingga mengalami pembesaran. Gangguan yang ketiga pada otot yaitu tetanus. Tetanus merupakan otot yang mengalami kekejangan karena secara terus-menerus berkontraksi sehingga tidak mampu lagi berkontraksi. Nah, tetanus ini tadi disebabkan karena luka yang terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, bakteri Clostridium tetani ini biasanya hidup di tempat-tempat yang berkarat, misalnya seperti besi yang berkarat. Nah, apabila kita menginjak besi yang berkarat dan melukai kaki kita, maka bakteri Clostridium tetani yang terdapat di tempat yang berkarat tersebut dapat berpindah ke bagian kaki kita, sehingga otot yang terdapat pada kaki tersebut akan mengalami kekejangan secara terus-menerus, sehingga menyebabkan otot tidak mampu lagi berkontraksi secara normal. Nah, itulah tadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang otot dan gangguan pada sistem gerak manusia. Nah, sekarang silahkan kamu simpulkan sendiri materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang otot, sifat-sifat otot, dan jenis-jenis otot. Kemudian, gangguan pada sistem gerak manusia, baik pada tulang, pada sendi, maupun pada otot. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan memberikan komentar di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.